Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang Nabi Saleh. Disimak baik-baik ya. Kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam dan mukjizatnya. Kaum pemahat gunung. Kaum Samud. Kaum Samud adalah nama umat Nabi Saleh. Kaum Samud diberi kelebihan oleh Allah, yaitu mereka pandai dalam memahat patung. Tetapi mereka itu adalah penyembah berhala. Selain itu, mereka adalah umat yang lalai. Dan mereka sering melakukan kejahatan dan kerusakan di bumi. Allah mengutus Nabi Saleh. Semakin lama kaum Samud itu semakin tersesat. Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengutus Nabi Saleh dan berfirman kepada kaum Samud. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 73, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh. Allah berfirman, "Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia." Nabi Saleh selalu berusaha keras mengajak kaumnya agar sadar dan meninggalkan penyembahan berhala. Hingga pada saat kaum Samud menyembah berhala, Nabi Saleh pun datang dan berkata, "Wahai kaumku, apa yang bisa kalian harapkan dari patung atau berhala-berhala ini?" Salah satu dari mereka menjawab, "Hai Saleh, akankah kamu mengejek dan menghina Tuhan-Tuhan berhala kami yang telah disembah oleh nenek moyang kita semua?" Saya tidak bermaksud mengejek, tapi mengajak dan menunjukkan kepada kalian jalan yang benar. Karena sesungguhnya aku ini utusan Allah untuk menyeru, mengajak kalian agar beribadah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Saleh. Tetapi kaum Samud terus mengejeknya, menertawakan Nabi Saleh. Mukjizat Nabi Saleh. Nabi Saleh terus berdakwah, karena kesabarannya sebagian kecil dari kaum Samud ada yang menjadi pengikut beliau. Kuil-kuil yang biasanya penuh kini terlihat sepi. Sehingga salah satu dari kaum Samud berkata, "Pasti ini gara-gara orang tua itu. Ini tidak boleh kita biarkan. Tidak ada cara lain. Kita harus mempermalukan dia." Dan yang satunya berkata, "Kita pergi ke rumahnya. Kita minta dia membuktikan diri bahwa dia memang benar-benar seorang nabi. Tapi aku yakin dia pasti hanya seorang nabi palsu. Jadi biarkan semua orang melihat kepalsuan dia." Sampai pada akhirnya kaum Samud berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Saleh. Tapi sayangnya kaum Samud tidak menemukan Nabi Saleh di rumahnya. Sampai mereka mencari Nabi Saleh. Akhirnya mereka bertemu Nabi Saleh di dekat sumur. Kemudian berkata, "Kami semua mencarimu untuk meminta bukti kenabian dan kerasulanmu." Nabi Saleh sangat bingung, karena kaum Samud begitu banyak yang mendatangi Nabi Saleh. "Mengapa kamu tidak menjawabnya? Tidak sanggupkah kamu? Kami yakin kamu pasti hanya mengaku-ngaku sebagai seorang nabi kan?" Kata kaum Samud. Tetapi dengan petunjuk dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh kemudian memukulkan tongkatnya ke sebuah batu besar. Tiba-tiba muncul seekor unta betina yang besar dari batu itu. Semua orang mengejek, seketika terdiam tanpa kata. Mereka mengucek-ngucek mata mereka, tak percaya dengan keajaiban yang baru mereka lihat itu. Kemudian Nabi Saleh berkata, "Baiklah, rawat unta betina ini dengan baik. Dia akan memberi kalian banyak manfaat. Jangan kalian sakiti, apalagi membunuhnya. Jika kalian melanggarnya, akan datang azab yang pedih untuk kalian." Hingga beberapa lama, unta betina itu hidup damai di tengah-tengah kaum Samud. Susu segar yang dihasilkan unta betina itu
rupanya sangat menyehatkan bagi kaum Samud. Tetapi ada saja yang berpikir bahwa unta betina Nabi Saleh itu telah mengurangi jatah air sumur untuk ternak mereka. Kemudian ada yang berkata, "Apakah kamu berani membunuh unta itu?" Dan dia menjawab, "Saya sungguh tidak berani. Kita telah menyaksikan sendiri bagaimana Saleh dengan tongkat saktinya mengeluarkan unta tersebut dari batu. Aku takut terjadi apa-apa dengan kita semua jika kita membunuh unta betina itu." Azab Allah. Kemudian seseorang membuat sayembara. Katanya, barang siapa berani membunuh unta betina Nabi Saleh, ia akan mendapatkan hadiah uang yang sangat banyak. Dan dua orang lelaki, yaitu Musada bin Muharrij dan Gudar bin Salif, tergiur dengan hadiah sayembara tersebut. Mereka membunuh unta betina Nabi Saleh. 3 hari setelah itu, azab yang dikatakan Nabi Saleh akhirnya terjadi. Guntur bergemuruh di langit dan bumi bergoncang sangat dahsyat. Kaum Samud pun musnah, terkena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun dari mereka yang ingkar itu selamat. Keteladanan Nabi Saleh. Dari semua cerita Nabi Saleh, kita dapat mengambil keteladanan dari Nabi Saleh yang dapat kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kesabaran dalam berdakwah. Yang kedua, selalu taat kepada Allah. Dan yang terakhir, pembuat keputusan yang mengagumkan. Nah, teman-teman, itu dia kisah teladan Nabi Saleh alaihi salam dan mukjizatnya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Saleh alaihi salam. Jangan lupa, tugas teman-teman di rumah sekarang adalah mengerjakan worksheet yang sudah diberikan. Mengerjakannya dengan hati yang gembira ya. Jangan lupa teman-teman, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.